Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Valeria Pertiwi dengan NIM 228032444017. Di sini kita akan membahas terkait dengan PDA atau persamaan dasar akuntansi. Untuk yang berikutnya adalah terkait dengan konsep PDA atau persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan perhitungan yang digunakan untuk membuat proyeksi hubungan antara harta, modal, dan utang dari perusahaan. Sistem yang digunakan dalam mencatat setiap transaksi di perusahaan adalah sistem berpasangan dengan prinsip keseimbangan. Nah, dalam praktiknya, sistem akuntansi yang digunakan adalah sistem berpasangan atau double entry. Dengan sistem ini, setiap pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan selalu mempengaruhi dua bagian atau lebih, sehingga akan menghasilkan keseimbangan yang merupakan ciri dari akuntansi berpasangan. Prinsip keseimbangan dalam rumus persamaan dasar akuntansi yaitu di mana aktiva sama dengan pasiva, yaitu jumlah kekayaan perusahaan harus selaras dengan hak atas kekayaan milik perusahaan. Nah, pasiva sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ekuitas, yakni hak aset yang berasal dari pemilik perusahaan atau bisa juga berupa modal. Yang kedua adalah liabilitas, yaitu hak yang dimiliki oleh para kreditur atau disebut liabilitas. Yang berikutnya adalah unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, saat mengerjakan persamaan dasar akuntansi, maka ada beberapa komponen atau unsur yang harus dilibatkan dalam perhitungan. Komponen yang dilibatkan dalam rumusan permasalahan itu ada 6, diantaranya adalah yang pertama adalah aset. Aset atau harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan dapat memberi manfaat untuk masa yang akan datang. Nah, aset ini dibagi menjadi 3, yaitu aset tidak berwujud seperti hak cipta, yang kedua aset tetap seperti lahan dan bangunan, dan yang ketiga adalah aset lancar seperti surat berharga dan wesel. Nah, yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas adalah utang perusahaan yang harus dilunasi atau dibayar kepada pihak ketiga dengan uang atau jasa pada waktu yang telah ditentukan, atau dapat dikatakan bahwa utang merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan. Nah, yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas adalah investasi dari pemilik atau hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan. Ekuitas dapat diperoleh dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dikurangi dengan utang, dan dalam persamaan dasar akuntansi, ekuitas akan bertambah apabila ada investasi atau penambahan ekuitas dan pendapatan atau penghasilan dari hasil operasi perusahaan. Sedangkan ekuitas akan berkurang apabila ada pengambilan untuk keperluan pribadi dan beban biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Nah, untuk yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan merupakan aliran dana dari luar yang masuk ke dalam kas keuangan perusahaan. Pendapatan juga bisa berasal dari peningkatan atas aset maupun kewajiban perusahaan yang menurun karena adanya aktivitas penjualan, penyerahan, dan produksi barang jasa. Yang kelima adalah prive atau disebut juga sebagai drawing, merupakan metode penarikan aset oleh pemilik perusahaan dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Dan unsur keenam adalah beban, merupakan arus dana keluar yang disebabkan oleh kewajiban perusahaan seperti kebutuhan produksi, barang dan jasa, penyerahan, dan kegiatan lainnya. Berdasarkan konsep persamaan dasar akuntansi bahwa harus terjadi keseimbangan antara aktiva dan juga pasiva, yakni harta seimbang dengan kewajibannya, sehingga persamaan dasar akuntansi bisa dituliskan secara sederhana sebagai rumus yang tertera di layar. Yang pertama adalah aktiva sama dengan pasiva.
Nah, aktiva merupakan aset atau kekayaan perusahaan, sementara pasiva seperti yang sudah dijelaskan pada konsep persamaan dasar akuntansi sebelumnya itu dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas milik kreditur dan ekuitas dari milik perusahaan. Sehingga rumusan persamaan dasar akuntansi yang benar adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Atau persamaannya bisa juga dituliskan sebagai harta sama dengan hutang tambah modal. Nah, utang terhadap pihak kreditur merupakan kewajiban yang harus dilunasi terlebih dahulu oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu, terkadang penulisan rumusan persamaan dasar akuntansi didahului oleh liabilitas, baru kemudian diikuti oleh modal investor. Maksudnya adalah kewajiban haruslah lebih dulu liquid atau lancar dibandingkan ekuitas. Nilai aset akan selalu setara terhadap ekuitas dan kewajiban pemilik. Apabila aset kekayaan perusahaan meningkat, maka ekuitas pemilik dan kewajiban juga harus meningkat agar rumus persamaan dasar akuntansi seimbang. Untuk bisa memudahkan perhitungan dengan rumus persamaan dasar akuntansi, maka dapat setiap jenis transaksi sebaiknya dimasukkan dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Ini ada beberapa contoh transaksi yang ada. Misal, yang pertama kita melakukan pembelian aset dengan cara secara tempo. Ini berarti aset kita bertambah, kemudian liabilitas kita bertambah. Kemudian yang kedua, semisal investasi awal yang dilakukan pemilik perusahaan, misal pemilik perusahaan itu menanamkan modalnya atau berinvestasi ke perusahaan, maka aset kita bertambah, kemudian ekuitas pemilik juga bertambah. Yang ketiga, ketika pembelian aset dengan cara tunai, berarti aset kita berkurang dan aset kita juga bertambah. Misal, itu kita beli secara tunai, maka barang yang kita beli itu masuk sebagai aset. Dan yang kedua, aset kita berkurang, yaitu kas kita berkurang untuk membayar barang tersebut. Yang keempat, itu pembayaran utang piutang. Nah, untuk pembayaran utang piutang ini, maka di bagian aset akan berkurang dan bagian liabilitas akan berkurang juga. Kemudian yang kelima, penarikan utang tunai untuk kebutuhan pribadi pemilik perusahaan. Penarikan uang tunai untuk kebutuhan pribadi pemilik perusahaan. Jadi, si pemilik perusahaan itu menarik uang dari perusahaan, itu namanya adalah prive. Nah, prive ini berarti aset kita berkurang karena uang kita diambil, pinjam oleh pemilik perusahaan, kemudian ekuitas pemilik tersebut juga berkurang. Nah, yang keenam adalah pembayaran beban perusahaan. Nah, pembayaran beban perusahaan ini pasti kas kita juga akan keluarkan, kita akan mengeluarkan kas, sehingga bagian aset akan berkurang dan di bagian ekuitas juga berkurang. Dan yang ketujuh itu penerimaan pendapatan secara kredit atau tunai. Kalau penerimaan pendapatan secara kredit atau tunai, maka aset kita akan bertambah dan ekuitas kita juga akan bertambah. Materi yang berikutnya, kita akan mengenal terkait dengan transaksi-transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, transaksi dalam persamaan dasar akuntansi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah terkait dengan transaksi yang hanya mempengaruhi aset, yaitu aset berkurang dan digantikan dengan aset yang lain. Misalnya adalah pembelian perlengkapan secara tunai. Yang kedua adalah transaksi yang hanya mempengaruhi liabilitas, yaitu keadaan di mana liabilitas atau utang itu berkurang dan digantikan dengan liabilitas yang lain. Misalnya adalah pengalihan utang usaha menjadi utang wesel. Yang ketiga adalah transaksi yang mempengaruhi kelompok aset dan liabilitas, yaitu terjadi penambahan atau pengurangan aset yang diikuti penambahan atau pengurangan liabilitas. Misalnya adalah pembelian aset secara kredit dan pelunasan utang.
Yang keempat adalah transaksi yang mempengaruhi kelompok aset dan ekuitas, yaitu di mana ada penambahan atau pengurangan aset diikuti penambahan atau pengurangan ekuitas. Misalnya adalah setoran atau pengambilan prive pemilik dan penerimaan pendapatan usaha. Dan yang terakhir adalah transaksi yang mempengaruhi kelompok liabilitas dan ekuitas, yaitu penambahan atau pengurangan liabilitas diikuti dengan penambahan atau pengurangan ekuitas. Misalnya, penetapan pembagian dividen tetapi belum dibayar. Yang selanjutnya, kita akan menganalisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, berikut ini ada contoh pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, di mana Tuan Raffi mendirikan sebuah percetakan yang diberi nama Raffi Offset. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2022, misalnya yang pertama adalah Tuan Raffi sebagai pemilik percetakan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 240 juta sebagai ekuitas awal. Nah, pada contoh transaksi tadi, maka dapat kita analisis. Yang pertama itu pasti akun yang akan muncul adalah kas bertambah, di mana karena adanya uang tunai yang disetorkan dalam perusahaan oleh pemilik. Nah, pada sisi lain, akun ekuitas bertambah karena uang yang disetorkan tersebut sebagai ekuitas awal usaha. Jadi, pengaruh dari transaksi tersebut adalah bertambahnya aset perusahaan dalam bentuk kas sebesar 240 juta. Selain itu, ekuitas bertambah dengan jumlah yang sama. Nah, pada tanggal 2 Januari 2022 terjadi transaksi di mana untuk menambah kas perusahaan, Tuan Raffi meminjam uang ke bank sebesar 80 juta. Nah, dari transaksi tersebut dapat kita analisis bahwa transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aset atau kas dan liabilitas dalam bentuk utang bank. Adanya pinjaman uang dari bank menyebabkan kas dan utang bertambah sebesar 80 juta. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi itu dapat dilihat dalam tabel yang tertera di layar. Nah, pada tanggal 3 Januari 2022 itu terjadi transaksi di mana Tuan Raffi membeli peralatan cetak sebesar 104 juta secara tunai. Dari transaksi tersebut, maka dapat kita analisis yaitu akibat dari transaksi pembelian peralatan tersebut terjadi komposisi aset berubah, tetapi tidak mengubah jumlah totalnya, di mana aset berupa kas berkurang sebesar 104 juta dan aset lain berupa peralatan cetak bertambah sebesar 104 juta. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi dari Raffi Offset seperti yang tertera di pada tabel. Nah, untuk penulisannya ini kita tambahkan hasil total dari setiap akun dari transaksi sebelumnya. Ini misal pada sisi kas itu dari transaksi yang sebelumnya kita mendapatkan jumlah total adalah 320 juta. Kemudian karena kas kita berkurang, maka di sisi kas itu kita kurangi dengan 104 juta. Nah, totalnya akan menjadi 216 juta. Kemudian untuk di sisi aset, di sisi peralatan itu kita bertambah. Maka di peralatan kita akan menambah biaya sebesar 104 juta rupiah. Jadi total dari peralatan adalah 104 juta rupiah. Nah, untuk ekuitas ini tidak ada perubahan karena di sisi aset itu karena transaksi itu menggunakan hanya di sisi aset saja. Jadi untuk utang bank tetap ini jumlah 80 juta dari transaksi sebelumnya dan ekuitas Tuan Raffi juga tetap menjadi 240 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2022 terdapat transaksi di mana Tuan Raffi menerima pendapatan jasa cetak buku dan majalah sebesar 40 juta secara tunai.
Nah, dari transaksi tersebut, maka transaksi tersebut akan mempengaruhi kelompok aset, yaitu pada bagian kas dan ekuitas. Adanya penerimaan pendapatan jasa cetak menyebabkan kas dan ekuitas bertambah sebesar 40 juta. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi dari Raffi Offset itu seperti yang ada di tabel. Nah, di sini pada sisi kas itu kita akan bertambah 40 juta. Nah, dari transaksi sebelumnya itu total kas kita adalah sebesar 216 juta. Kemudian kita tambah dengan transaksi penerimaan ini menjadi ditambah 40 juta sehingga total kas yang kita miliki adalah 256 juta. Nah, di sisi peralatan ini tidak ada yang berubah. Kemudian di utang bank ini juga tidak ada berubah. Dan kemudian di ekuitas Tuan Raffi kita bertambah sebesar 40 juta. Jadi untuk total ekuitas selama transaksi sebelumnya itu kita mendapatkan total 240 juta. Kemudian ditambah dengan ekuitas dari transaksi kali ini sebesar 40 juta sehingga total ekuitas Tuan Raffi itu sebesar 280 juta. Nah, pada tanggal 23 Januari 2022, terdapat transaksi di mana Tuan Raffi membayar gaji pegawai sebesar 5 juta untuk bulan Januari. Nah, dari transaksi tersebut, maka dapat mempengaruhi kelompok aset dan ekuitas Tuan Raffi, di mana adanya pembayaran gaji pegawai menyebabkan kas dan ekuitas berkurang sebesar 5 juta. Dengan demikian, untuk persamaan dasar akuntansi di Raffi Offset dapat dilihat dari tabel di yang tertera di layar, di mana untuk kas itu dari total sebelumnya itu ada 256 juta, kemudian kita kurangi dengan pembayaran gaji, beban gaji sebesar 5 juta, sehingga untuk total kas yang kita miliki adalah 251 juta. Untuk peralatan tidak berubah dan utang bank juga tidak ada perubahan. Kemudian di ekuitas Tuan Raffi itu dengan total 280 juta, itu kita kurangi sebesar 5 juta untuk keperluan beban gaji, sehingga total untuk ekuitas Tuan Raffi itu sebesar 275 juta. Dari transaksi-transaksi yang telah kita bahas tadi, ini adalah bentuk tabel rangkuman dari transaksi-transaksi yang kita bahas tadi, di mana total dari bagian aset di bagian kas adalah sebesar 251 juta, di bagian peralatan sebesar 104 juta. Kemudian di ekuitas kita di bagian utang bank terdapat total 80 juta, dan di bagian ekuitas Tuan Raffi adalah sebesar 275 juta. Nah, begitulah pemaparan dan pembahasan terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.